Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat datang di Indonesia, negeri yang mempesona dengan keindahan dan keunikan budayanya yang kaya. Di antara ribuan pulau yang terhampar, kita akan menjelajahi pesona seni dan budaya yang menjadi jati diri bangsa ini. Pertama-tama, mari saksikan keelokan seni tari tradisional Indonesia. Dari ujung Sumatera hingga Papua, setiap daerah memiliki tarian khasnya sendiri, dengan gerakan yang elegan dan ceritanya yang mendalam. Ini bukan sekedar tarian, tetapi juga ungkapan jiwa dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berbicara tentang keunikan, seni batik Indonesia menjadi pesona yang tak terlupakan. Setiap corak dan warna memiliki makna mendalam, mencerminkan keberagaman budaya yang memperkaya Indonesia. Melalui sentuhan teliti para pengrajin, batik menjadi simbol keindahan dan keanggunan yang melekat pada setiap helai kain. Saatnya meresapi harmoni musik gamelan, musik tradisional Indonesia yang memukau telinga. Instrumen-instrumen yang khas menciptakan melodi yang memikat, membawa pendengarnya dalam perjalanan spiritual yang menghubungkan mereka dengan alam dan kehidupannya sehari-hari. Di sudut-sudut desa, kita dapat menemukan anak-anak yang gembira bermain permainan tradisional Indonesia. Dari kelereng hingga egrang, setiap permainan menyimpan kearifan lokal dan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan serta kecerdikan. Tak lengkap rasanya menjelajahi kekayaan budaya Indonesia tanpa menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Karakter-karakter yang hidup di dalam layar kulit diberikan kehidupan oleh dalang yang mahir, menyampaikan kisah-kisah epik yang syarat makna. Inilah Indonesia, negeri yang memeluk keberagaman dengan penuh cinta. Melalui seni tari, batik, musik, permainan, dan wayang, kita dapat menyaksikan keindahan dan keunikan sebuah budaya yang terus berkembang. Mari kita lestarikan dan bangkitkan semangat kebersamaan, karena Indonesia adalah cerita panjang dari jutaan warna yang menyatu dalam satu keharmonisan yang luar biasa. Selamat menikmati pesona Indonesia. Nama saya Wizi Lestari, NIM F131220007. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan emosi dan juga budaya dan gender. Yang pertama, budaya dan emosi. Budaya dan emosi saling terkait erat.
Budaya mempengaruhi cara individu merasakan, mengekspresikan, dan memahami emosi. Setiap budaya memiliki norma dan aturan yang berbeda mengenai ekspresi yang dikenal sebagai display rules. Perbedaan ini dapat terlihat dalam cara orang bereaksi terhadap situasi tertentu, cara mereka melabeli emosi, dan bahkan dalam pengalaman fisiologis mereka terhadap emosi. Kemudian, apa sih pengaruh budaya terhadap emosi? Yang pertama, ekspresi emosi. Budaya dapat mempengaruhi bagaimana emosi diekspresikan secara lahiriah. Beberapa budaya mungkin mendorong ekspresi emosi yang kuat, sementara yang lain mungkin menekankan pengendalian diri dan pengekangan emosi. Yang kedua, pelabelan emosi. Norma-norma budaya juga dapat mempengaruhi bagaimana emosi dilabeli dan diinterpretasikan. Misalnya, suatu budaya mungkin memiliki istilah khusus untuk emosi yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa lain. Yang ketiga adalah pengalaman emosi. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman fisiologis emosi juga dapat dipengaruhi oleh budaya. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang dari budaya yang berbeda mungkin mengalami sensasi fisik yang berbeda ketika merasakan emosi yang sama. Yang keempat, aturan penampilan emosi. Setiap budaya memiliki aturan yang berbeda mengenai bagaimana emosi seharusnya ditampilkan dalam berbagai situasi sosial. Aturan-aturan ini dikenal sebagai aturan penampilan atau display rules. Yang kelima, persepsi dan interpretasi emosi. Budaya juga mempengaruhi cara individu memahami dan menafsirkan emosi orang lain. Beberapa budaya mungkin lebih menekankan pada ekspresi nonverbal, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada konteks sosial. Kesimpulannya, budaya dan emosi saling terkait erat dan mempengaruhi satu sama lain. Memahami bagaimana budaya membentuk pengalaman emosi penting untuk memahami perilaku manusia dan untuk meningkatkan komunikasi lintas budaya. Baik, materi selanjutnya adalah memahami peran gender dalam budaya dan masyarakat. Peran gender memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk budaya dan masyarakat. Setiap budaya memiliki persepsi, harapan, dan norma yang berbeda terkait dengan peran gender. Saya di sini akan menjelaskan tentang konstruksi sosial gender, perbedaan gender dalam nilai-nilai budaya, peran gender dalam institusi sosial, dan tantangan serta perubahan yang terjadi dalam persepsi dan pengalaman gender di era modern. Peran gender merujuk pada harapan sosial, perilaku, dan peran yang ditugaskan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Peran gender tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Di sini saya akan menjelaskan peran gender dalam membentuk budaya dan masyarakat. Yang pertama, konstruksi sosial gender. Peran gender tidaklah baku dan terbatas, melainkan dibentuk oleh konstruksi sosial. Konstruksi sosial gender melibatkan proses di mana budaya dan masyarakat memberikan makna dan nilai-nilai tertentu terhadap maskulinitas dan femininitas. Norma-norma gender, peran sosial, dan harapan yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka adalah hasil dari konstruksi sosial tersebut. Yang kedua, perbedaan gender dalam nilai-nilai budaya. Setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda terhadap gender dan peran gender. Nilai-nilai budaya, agama, tradisi, dan norma-norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan harapan terkait dengan gender. Beberapa budaya memberikan nilai yang lebih tinggi pada maskulinitas atau femininitas tertentu. Sementara budaya lain mungkin memiliki pandangan yang lebih egaliter terhadap peran gender. Yang ketiga, peran gender dalam institusi sosial. Peran gender termanifestasi dalam berbagai institusi sosial, seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, politik, dan media. Di keluarga, peran gender dapat mempengaruhi pembagian tugas dan tanggung jawab antara pria dan wanita. Di tempat kerja, ada kecenderungan stereotip yang mempengaruhi kesempatan akses dan promosi bagi individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Dalam politik, partisipasi dan representasi
gender dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat. Yang keempat, tantangan dan perubahan dalam persepsi gender. Dalam era modern, persepsi dan pengalaman terkait dengan gender mengalami perubahan signifikan. Gerakan feminisme dan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender telah membawa perubahan dalam pandangan dan norma-norma sosial terkait dengan peran gender. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk kesenjangan gender, stereotip, dan diskriminasi yang masih ada di masyarakat. Kemudian yang kelima, peran gender dalam masyarakat yang inklusif. Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang menghormati dan mengakui keberagaman gender. Penting untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan penghormatan terhadap perbedaan gender serta mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang berkaitan dengan gender. Masyarakat yang inklusif memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka tanpa dibatasi oleh stereotip dan harapan yang sempit terkait dengan peran gender. Kesimpulannya, peran gender memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk budaya dan masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang konstruksi sosial gender, perbedaan nilai-nilai budaya terkait dengan gender, peran gender dalam institusi sosial, serta tantangan dan perubahan dalam persepsi gender penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Dengan menghormati dan mengakui keberagaman gender, kita dapat membangun dunia yang lebih setara dan harmonis bagi semua individu tanpa dibatasi oleh stereotip gender yang sempit. Memahami peran gender dalam budaya dan masyarakat adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dengan menggugah kesadaran, mengatasi stereotip gender, meningkatkan kesetaraan gender, melibatkan semua anggota masyarakat, dan menghormati pengalaman individu, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih inklusif lagi.